Sahabat wanita yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, saya Susi Mangkitan menjumpai Anda lagi hari ini melalui acara Wanita Berpengharapan. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu hari ini. Kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai kematian ibu pasca melahirkan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik menyingkirkan keluhan. Semoga semuanya menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kematian ibu pasca melahirkan masih tergolong tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Walaupun pemerintah sudah cukup bekerja keras untuk menanggulangi, tetapi kematian ibu pasca melahirkan masih cukup banyak, terutama para ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil dan tidak ada akses untuk berkonsultasi ataupun mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyebab kematian ibu pasca melahirkan dan bagaimana mencegahnya. Dan Dr. Megawati sudah ada di samping saya saat ini. Bagaimana kabarnya, Dok? Kabarnya baik dan sehat, Bu Susi. Baik dan sehat. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Kita hari ini bicara lagi soal kematian ibu pasca melahirkan ya, Dok ya. Yang menjadi penyebabnya apa sih, Dok, ini? Ada 5 yang menyebabkan kematian ibu pasca melahirkan. Yang pertama adalah perdarahan hebat. Perdarahan berat ini bisa... Perdarahan itu pas melahirkan itu? Kan sesudah melahirkan. Oh iya, sesudah melahirkan, betul-betul. Kan ya. Dia omongkan sudah melahirkan. Ya. Nah, pada waktu melahirkan kan dia sudah perdarahan. Tapi mungkin setelah itu kan kelihatannya sudah tidak apa-apa. Tapi sebenarnya bisa setelah melahirkan selesai ada perdarahan yang berat sekali karena vagina atau leher rahim robek. Bisa juga ada yang namanya ruptur uteri. Itu apa? Jadi rahimnya pecah, rahimnya sobek. Oh begitu ya. Jadi yang sobek itu, nah, itu yang membuat pendarahan ya. Pendarahannya kan kadang nggak kelihatan di luar, masih di dalam. Vaginanya atau leher rahim. Atau ada yang dinamakan rahim tidak berkontraksi atau nia uteri. Jadi begini Bu Susi, pada waktu orang melahirkan itu kan pembuluh darah itu semua terbuka. Nah, terbuka, pecah, mengeluarkan darah banyak tuh pada waktu plasentanya diambil ini. Nah, rahim itu perlu berkontraksi. Kontraksi itu seperti orang mau melahirkan itu loh rasanya. Nah, kontraksi ini sebenarnya tujuannya adalah membuat pembuluh darah yang tadi terbuka itu nutup. Oh. Jadi gitu. Kenapa sesudah melahirkan tuh harus kontraksi supaya pembuluh darahnya ini ketutup semua. Ya. Nah, ada satu penyakit yang menyebabkan rahim ini nggak kontraksi, jadi dia diam aja. Lah kalau diam saja pembuluh darahnya tetap terbuka. Jadi perdarahan hebat. Itu ya. Atau juga yang terakhir bisa karena yang namanya abrupsio plasenta. Jadi plasentanya itu copot dari rahim sebelum waktu melahirkan. Nah, biasanya kan bayi ini lahir dulu baru plasenta. Baru setelah itu plasenta. Atau hari-hari ya kalau hari-hari. Kalau setelah selesai kan kontraksi berhenti. Lah ini bayinya belum lahir. Tapi itu udah keluar plasentanya sudah copot dari dinding rahim. Oh, itu perdarahan hebat. Itu nomor gitu. 1. Yang nomor 2 adalah yang namanya preeklamsi. Itu apa atau itu? keracunan kehamilan. Iya. Yang ibu hamil menderita hipertensi itu Bu Susi, terus jadi kejang-kejang. Nah, biasanya meninggal. Ya. Preeklamsi jadi eklamsi meninggal. Yang ketiga adalah infeksi. Kalau sesudah melahirkan, namanya saja pada waktu melahirkan itu kan seperti membuka luka ya. Lukanya terbuka. Semuanya kan luka. Ibu tuh luka. Baik rahimnya luka, leher rahimnya luka, vaginanya juga luka. Kadang-kadang kan ibu yang masih baru melahirkan pertama harus digunting. Itu juga menimbulkan luka. Nah, luka itu bisa terjadi infeksi. Nah, yang jadi masalah, infeksi ini bisa menjadi berat, menjadi infeksi yang namanya sepsis atau yang
infeksinya ini masuk ke dalam pembuluh darah sehingga seluruh tubuh akan menderita infeksi. Namanya sepsis. Nah, ini yang menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah namanya kardiomiopati postpartum. Artinya gampangannya itu ada gagal jantung sesudah melahirkan. Bisa ya dok ya gitu bisa. Ya? Jadi orang kalau hamil itu mesti ada perubahan di dalam tubuhnya maupun di dalam otot jantung. Takutnya otot jantungnya ini ada penyakitnya, dia jadi lebih besar, lebih tebal dan lebih kaku. Sehingga dia tidak bisa memompa darah dengan baik. Itu pada waktu melahirkan itu kan ada tekanan yang besar. Dia harus kerja keras nih jantung ini. Nah, itu bisa terjadi gagal jantung. Setelah melahirkan justru langsung lemes meninggal. Iya. Yang terakhir adalah namanya emboli paru. Emboli paru itu ada gumpalan darah yang menghalangi pembuluh darah di paru-paru. Jadi pembuluh darah itu kemasukan darah atau kemasukan udara atau bisa kemasukan cairan yang itu akan menyumbat sampai ke pembuluh darah di paru-paru. Namanya emboli paru yang menyebabkan kematian. Jadi itu ya. Nah, yang paling banyak di Indonesia ini apa yang dialami oleh ibu-ibu? Paling banyak itu masih perdarahan. Perdarahan itu masih banyak. Mendominasi itu ya. Iya. Kalau infeksi preeklamsi juga kadang-kadang banyak. Kalau yang kardiomiopati atau gagal jantung maupun emboli paru biasanya lebih sedikit. Ya. Iya. Nah dok, apakah kematian ibu pasca melahirkan itu bisa diprediksi gitu sebelum melahirkan? Ada yang bisa, ada yang tidak, Bu Susi. Yang bisa itu misalnya preeklamsi gitu ya. Jadi namanya preeklamsi itu kan sebelum melahirkan. Sudah belum melahirkan, ibu ini sudah hipertensi. Ya, kakinya sudah bengkak-bengkak. Terus kemungkinan bayinya kejang-kejang. Nah, ini kita sudah memikirkan bahwa kemungkinan bisa meninggal. Oh, itu yang bisa diprediksi kelihatan ya. Terus atau yang plasentanya, kalau yang plasenta lepas atau yang perdarahan vagina, leher rahim, itu kadang tidak bisa diprediksi. Nggak bisa ya. Infeksi juga tidak bisa diprediksi. Kalau gagal jantung tadi itu kalau gagal jantung itu sebenarnya sih bisa lebih bisa diprediksi. Asal ada tanda-tandanya, Bu Susi. Maksudnya begini, misalnya nih usia kehamilan 6, 7, 8, semakin lama usia kehamilan semakin tua itu orangnya kok ada sesak nafas. Kok ada bengkak, kok nggak berhenti kakinya. Nah, itu terus ya. direkam jantung atau diapakan sehingga kelihatan. Nah, masalahnya kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa biasalah kalau hamil bengkak, mengges-mengges, ya kan begitu. Biasa. Nah, itu yang tidak bisa diprediksi gitu ya dok ya. Emboli juga tidak bisa. Nah, biasanya berapa lama setelah bayi itu keluar? Ibunya meninggal itu. Bisa langsung ya. Loh, kalau preeklamsi itu biasanya bisa langsung meninggal ibunya. Jadi bersama dengan bayinya. Kalau preeklamsi menjadi eklamsi atau keracunan kehamilan itu biasanya ibunya memang tidak boleh mengejan itu sama sekali tidak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau sudah kelihatan sudah ada preeklamsi nih Bu ya. Pre itu kan masih kelihatan tanda-tandanya, belum benar-benar eklamsi. Kalau sudah eklamsi itu kan kejang. Kalau ini masih belum kejang tapi tensinya tinggi. Kelihatan anaknya ini sudah bisa hidup di luar. Itu biasanya dokter langsung menganjurkan untuk sesar. Disesar supaya bayi keluar. Bayinya sehat, ibunya setelah bayi keluar biasanya secara drastis tensinya juga turun ya. Nah, itu tidak berbahaya gitu. Nah, tapi kalau misalnya perdarahan hebat itu bisa segera juga, tergantung. Kalau yang robek itu hanya vagina, itu mungkin masih beberapa hari. Tapi kalau yang robek rahimnya Bu Susi itu bisa cepat. Iya. Atau kalau plasentanya yang lepas sebelum waktunya itu lebih cepat lagi meninggalnya, lebih cepat lagi. Iya. Terus yang jantung ini juga cepat Bu Susi. Biasanya anaknya lahir itu langsung gitu ya. Iya, langsung meninggal. Jadi sehari 2 hari, ya nggak langsung lah. Sehari 2 hari itu tahu-tahu keadaan jantungnya sudah jelek. Jantungnya payah, akhirnya nggak bisa ditolong lagi ya dok ya. Emboli paru pun juga. Jadi menurut saya sih lebih ke arah segera bisa setelah meninggal. Melahirkan itu ya, waduh. Nggak ada yang masuknya seminggu 2 minggu itu nggak ada ya. Paling panjang tuh ya 3 hari. 3 hari gitu ya. Nah ini apa dampak bagi bayi?
yang dilahirkan gitu? Nggak ada Nggak sih. ada ya? Karena bayi itu begitu keluar kan sudah nggak ada dampaknya bagi dia. Ya dampaknya nanti kalau ibunya meninggal dia nggak dapat ASI. Nggak dapat ASI, betul. Nggak ada yang ngurus, tapi kurang dari kasih kondisi sayang. Ibunya tadi itu tidak berpengaruh kepada bayinya ya. Tidak. Misalnya gagal jantung itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena itu kan pasca melahirkan toh Bu. Pasca melahirkan. Oh iya, betul, kalau infeksinya sebelum melahirkan ya terpengaruh. Ya. Kalau ini ngomongkan pasca berarti bayinya udah keluar. Udah keluar, aman-aman dia ya. Oh dia aman. Iya. Nah ini untuk mencegahnya apa sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil gitu? Nomor satu tuh yang satu dan utama itu hanya periksa rutin. Periksa rutin ya. Jadi siapapun yang hamil itu harus periksa rutin. Setidaknya dalam waktu 9 bulan itu 4 kali periksa. Dan tentu saja ke tenaga kesehatan, bukan periksa ke dukun, ke bidan. Dan saya sih berharap bidan-bidannya itu juga bidan-bidan yang memang sungguh-sungguh terlatih sehingga bisa melihat oh ibu ini punya ada kecenderungan masalah. Kecenderungan namanya hamil resiko tinggi atau tidak. Oh iya. Kalau gitu resiko tinggi biasanya bidan-bidan itu menyarankan ibu hamil tuh ke dokter spesialis kandungan. Supaya gitu. bisa dicek secara keseluruhan ya. Gitu ya dok ya. Masalahnya kan kalau di desa atau di tempat yang terpencil saya nggak tahu nih. Ya, tuh. Mestinya ya harus. Ya zaman dulu katanya loh, nggak usah dikontrol lah, nanti waktunya lahir ya lahir gitu. Wah, tapi kan memang banyak kematian juga setelah melahirkan kan. Iya, ya, karena itu tinggi tadi kita nih di Indonesia. Persoalannya gitu ya dok ya. Iya. Baik dok, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga penjelasannya mengenai kematian ibu pasca melahirkan ya. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai kematian ibu pasca melahirkan tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan sekarang tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, saya mengajak Anda untuk menikmati sebuah lagu berikut ini dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang kematian ibu pasca melahirkan, yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang, jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik membuang keluhan. Sahabat, mengeluh adalah hal yang wajar bukan? Dan semua orang bisa mengeluh setiap saat. Mengeluh disebut wajar karena ada hal-hal yang memang perlu dikeluhkan. Tetapi mengeluh menjadi tidak wajar bila semua hal yang terjadi dalam hidup ini kita keluhkan. Nah, saya memiliki seorang teman wanita yang selalu mengeluh setiap kali bertemu dan berbincang dengan saya. Teman saya itu sebut saja Dina. Selalu saja dia mengeluh tentang kesehatan dirinya. Ia mengeluhkan kakinya yang sering kram, kepalanya yang sering pusing, perutnya yang sering kembung, dan jantungnya yang sering berdebar kencang. Dan Dinda selalu menyalahkan orang tuanya yang pada masa kecilnya kurang mengurusnya dengan baik, sehingga ia sakit-sakitan. Saya kadang-kadang tidak ingin bertemu dengan dia, teman saya ini. Karena saya tidak ingin mendengar keluhannya yang sangat banyak itu. Padahal, kalau saya bandingkan dengan orang lain, dia kelihatannya lebih sehat dan kuat. Tapi mengapa dia seringkali mengeluh ya? Sahabat, meskipun mengeluh itu manusiawi, tapi suka mengeluh atau kebiasaan mengeluh itu sebenarnya merupakan penyakit hati. Suka mengeluh menandakan hati kita sedang sakit. Suka mengeluh akan membuat seseorang selalu berpikir negatif.
Orang yang selalu berpikir negatif, dia tidak bisa menerima keadaan yang dialaminya, sehingga ia selalu mengeluh. Kalau kita mau jujur, kita tahu bahwa mengeluh itu tidak ada untungnya bagi hidup kita. Mengeluh tidak akan membuat hidup kita bahagia, karena segala sesuatu tidak ada yang positif dan indah. Semua hal dijadikan negatif dan buruk. Dan selanjutnya, seorang yang suka mengeluh akan selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Dan perlu kita ketahui bahwa mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh tidak akan bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Mengeluh tidak akan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Tapi sebaliknya, mengeluh akan membuat keadaan semakin buruk dan negatif. Jadi, orang yang suka mengeluh atau memiliki kebiasaan mengeluh sepanjang hidupnya, bisa dipastikan bahwa hidupnya tidak akan bahagia. Nah, bagaimana menurut Tuhan tentang orang yang suka mengeluh? Sahabat, mari kita mendengar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 yang mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sahabat, bersukacita senantiasa, berdoa, dan mengucap syukur adalah hal-hal yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita senantiasa mengeluh. Bila ada hal yang negatif atau yang buruk menimpa kita diminta untuk memilih untuk tetap bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur senantiasa. Karena dengan memilih bersukacita, dengan berdoa dan bersyukur, maka hilanglah keluhan kita. Orang yang selalu bersukacita tidak mudah berpikir negatif. Orang yang selalu berdoa dengan mudah menyingkirkan keluhan karena percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan orang yang senantiasa bersyukur, dia akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga bila ada hal yang buruk, ia yakin bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi hal yang positif dan baik. Sahabatku, bagaimana dengan Anda? Mana yang lebih banyak Anda lakukan? Mengeluh atau mengucap syukur? Apakah selama ini Anda lebih memilih mengeluh daripada mengucap syukur dan berdoa? Apakah Anda selalu berpikir negatif tentang semua hal yang terjadi atau yang Anda alami? Atau Anda senantiasa bersukacita dalam segala hal? Anda bisa menjawabnya sendiri dengan jujur. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk berhenti mengeluh. Karena kita tahu, mengeluh tidak ada gunanya. Mengeluh itu adalah hal yang sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Supaya kebiasaan mengeluh kita berangsur-angsur sirna, maka mulailah menggantikannya dengan mengucap syukur dan berdoa, serta bersukacita senantiasa. Bila Anda gagal, jangan putus asa. Coba lagi dan coba lagi. Anda akan bahagia bila kebiasaan mengeluh itu hilang, dan Anda menjadi orang yang patuh dan taat kepada Tuhan. Sahabat, bila Anda sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saya akan membacakan nyanyian ucapan syukur yang ditulis oleh Raja Daud. Kata-katanya sangat indah sekali. Dan biarlah nyanyian Daud ini menjadi pendorong buat Anda untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyian Daud ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Inilah doa dan nyanyian syukur Daud itu. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku,
Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Sahabatku, sekali lagi saya membacakan nyanyian Daud ini. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Sahabatku, biarlah nyanyian Daud ini juga menjadi nyanyian Anda yang akan Anda naikkan kepada Tuhan setiap saat. Dan kiranya Tuhan selalu menolong Anda dan memberkati Anda. Amin. Sahabat, tak terasa kita sudah harus berpisah sekarang karena selesai sudah acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.